bahwa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rasulullah mengatakan, tidaklah satu kaum yang mereka duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mereka mengkaji kalam Allah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka, turun sakinah kepada mereka, dan diliputi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian rahmat Allah pun meliputi kita dan nama-nama kita disebutkan di sisi malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan dan ini adalah sebuah keberkahan bagi orang-orang yang menempuh jalan ilmu, Yang dulu para ulama kita berjalan dari daerah ke daerah lain, dari pulau ke pulau, dari negara ke negara, hanya untuk belajar ilmu, kemudian untuk mengingatkan diri mereka agar selalu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah mengatakan bahwa man salaka tariqan yatlubu fihi al-ilm illa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tidaklah satu kaum, seseorang menempuh sebuah perjalanan, di dalam jalan tersebut dia menimba ilmu, kecuali Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat ilmu, dan inilah hakikat Islam. Kita hidup di dunia dengan meyakini, memeluk ajaran agama Islam yang dia adalah asasnya ilmu. Setiap harinya kita untuk belajar ilmu agama sampai kita meninggal dunia, maka kita telah menunaikan yang sepantasnya, menunaikan kewajiban kita sebagai hamba yang seharusnya belajar, dan belajar. Inilah hakikat kehidupan. Memaksakan diri untuk belajar agama sampai mati, inilah hakikat menjadi orang Islam. Ya, kita tahu bahwa kehidupan ini adalah untuk kita meninggal dunia. Kita tahu bahwa hidup ini penuh liku-liku di dalamnya. Banyak tantangan, jalannya terjal, banyak godaan, sehingga waktu demi waktu, hari demi hari, ya, yang kita lalui butuh ilmu, butuh nasihat. Ya. Ilmu yang diminta darinya agar kita teringat kepada amal. Ilmu yang dituntut darinya agar kita selalu teringat di atas jalan kebaikan. Ilmu dimaksudkan darinya agar dosa-dosa yang hari demi hari mungkin kita lakukan, lupa ilmu jatuh ke dalam dosa, lupa taat jatuh ke dalam maksiat, lupa ilmu kerasnya hati kita, lupa ilmu jatuhnya kita ke dalam keburukan lisan, dosa telinga kita, dosa mata kita, dan seterusnya. Semoga dengan ilmu, majelis ilmu yang kita hadiri ini, Allah gugurkan itu semuanya. Karena hakikat ilmu adalah untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dahulu Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditanyakan, wahai Imam, Anda hidup menjadi seorang ahli ilmu yang tidak ada tugas lain, Anda berkhidmat untuk mencari ilmu semata di dunia ini. Ya, sampai kapan itu? Sampai kapan Anda mencari ilmu? Maka Imam Ahmad mengatakan, dari tinta catatan ini, kata beliau, sampai liang kubur aku menimba ilmu. Dari tinta yang aku bawa sampai mati menuju kuburan, dikuburkan di alam barzakh tersebut. Karena mereka faham bahwa hakikat menjadi orang Islam itu adalah ilmu. Islam identik dengan ilmu. Islam ini adalah agama yang identik dengan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah menjelaskan ilmu.
dari awal kenabian sampai meninggal dunia, belajar, diajari, kemudian beramal sampai meninggal dunia. Selesai masa kontrak di dunia untuk ilmu. Inilah hakikat. Dan ilmu bukan untuk memperbanyak diri dengan ilmu. Namun kata ulama, hakikat ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah ahli ilmu. Sampai kapan kita takut kepada Allah? Sampai ilmu itu ada dalam diri kita. Belajar hari ini belum takut. Esok hari belajar belum muncul takwa itu. Belajar hari ketiga belum merasakan takut kepada Allah. Belajar hari keempat belum, maka teruslah belajar sampai muncul rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang ilmu itu membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dari apa yang diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa beliau belajar ilmu dari tinta sampai maqbarah, minal maqbarati ilal maqbarah, dari tinta sampai liang lahat, menunjukkan bahwa kehidupan ini adalah kehidupan ilmu. Jadi payah kita untuk mencari ilmu. Maka jangan mengatakan bahwa saya sudah berilmu, saya sudah cukup dengan majelis ilmu, saya sudah hafal sekian hadis, sekian amal, sekian amalan sunnah. Ketahuilah, orang itu kata ulama salaf mengatakan, orang yang mengatakan saya sudah menjadi alim fahuwa jahil. Hakikatnya dia adalah orang yang jahil. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka semoga dengan kita belajar, Allah menambah takut kita kepada Allah. Hari ini belum takut, masih dosa. Semoga esok hari Allah berkahi ilmu itu membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, awal kita belajar ilmu itu li ghairillah, bukan untuk Allah, tapi aba an yakuna illa lillah. Namun ilmu itu enggak mau kecuali kita dipaksakan untuk ikhlas dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah belajar. Teruslah belajar sampai dia mendidik kita, membimbing kita kepada jalan ketakwaan dan takut kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita bermajelis ilmu. Kemudian ulama kita mengatakan juga bahwa ilmu yang hari-hari yang kita lalui itu adalah silih bergantinya keadaan. Hari ini kita berilmu, ya, besok Allah uji dengan kondisi yang berbeda. Hari itu juga kita berilmu, lusa harinya Allah uji kita dengan keadaan yang berbeda. Semangat menurun, ekonomi menurun, sengketa muncul, apakah rumah tangga, apakah tetangga, teman-teman, selalu muncul silih berganti datang itu kepada diri kita. Berarti dalam setiap keadaan itu butuh sikap, butuh ilmu agar kita lebih bijak. Setiap waktu kita butuh ilmu. Karena selagi kita hidup di dunia, ujian ini tidak ada selesainya. Jangan pernah mengatakan bahwa semoga setelah ujian ini datang, setelah ujian ini selesai, lebih nyaman hidup. Nggak ada. Nggak mungkin ada hal semacam itu. Justru sebaliknya, kita selesai dari sebuah ujian, akan datang ujian berikutnya. Berarti kalau demikian keadaannya butuh ilmu, dan ilmu. Makanya di sini ulama kita mengatakan, ya, ilmu, kebutuhan kita kepada ilmu lebih banyak dibandingkan kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman itu kebutuhan jasmani kita, pagi dan petang, ya, pagi sarapan, siang makan siang, malam makan malam, untuk menguatkan tubuh kita untuk beraktivitas, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali sehari. Maka kebutuhan rohani kita yang setiap waktunya beramal diuji, dihantam dengan ujian silih berganti dan butuh kekuatan untuk tegak, rohani butuh kekuatan, berarti setiap waktu itulah dia butuh kepada ilmu. Di sini mereka mengatakan bahwa hajatul insani ilal ilmi
aktsaru min hajatihi ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan seseorang kepada ilmu lebih banyak dibandingkan kebutuhan dia kepada makanan dan minuman hari-harinya. Maka teruslah belajar. Teruslah belajar. Semoga dengan kita belajar ini Allah berkahi umur kita. Allah berkahi usia kita. Allah tambahkan wawasan kita agar selalu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dengan ini kita belajar. Atas asas inilah kita belajar. Tema yang ingin kita bicarakan dan kita muzakarahkan, mubahasahkan pada kesempatan ini yaitu keagungan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ta'zimus sunnah, mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah, ya, secara bahasa kata ulama kita adalah at-tariqah. Sunnah secara bahasa adalah jalan. Ya, sunnah artinya jalan. Yang kemudian, ya, sunnah berarti jalan. Dalam pandangan istilah, secara terminologi syariat, sunnah itu, ya, memiliki 3 atau 4 makna. Karena dalam tinjauan ahli hadis ada sunnah, dalam tinjauan ahli fikih ada sunnah, ada makna umum, ya, sunnah. Maka sunnah yang mana yang dimaksudkan? Secara bahasa apa tadi? At-tariqah, jalan. Ya. Secara istilah maka ahli hadis mengatakan sunnah itu menurut ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, ya, dan ikrar serta sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sunnah di dalam ilmu hadis. Ya. Dalam ilmu fikih ada juga sunnah menurut ilmu fikih. Apa sunnah menurut mereka? Sunnah menurut mereka itu adalah hukum di bawah derajat wajib. Kita tahu dalam ilmu fikih itu ada 5 hukum, ya. Ada wajib, ya. Ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Ya. Maka kalau ahli fikih mengatakan hukum ini sunnah dalam tinjauan ahli fikih, maka artinya sesuatu yang dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak dapat dosa namun rugi. Ini sunnah di dalam tinjauan ahli fikih. Dan juga terkadang dalam sebagian pandangan ulama, sunnah yang dimaksudkan adalah lawan dari kata bid'ah yang muncul dalam hadis Nabi itu. Yang Nabi katakan, ya, perkara baru yang muncul itu namanya bid'ah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis riwayat sahabat Irbad bin Sariyah. Ini dalam makna lain. Ya. Lalu makna mana yang kita maksudkan dalam kajian kita? Maka ulama mengatakan semua sunnah yang dimaksudkan itu masuk di dalam kajian seorang muslim, di mana dia wajib mengagungkan sunnah baik dalam terminologi ahli hadis ataupun dalam terminologi ahli fikih atau juga ahli akidah. Dan juga sunnah terkadang dimaksudkan dengannya adalah Islam itu sendiri. Sunnah maksudnya adalah ajaran Islam itu sendiri. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dahulu pernah mengatakan, ya, bagaimana Nabi mengatakan kepada kita tentang sunnah, ya. Kata beliau dalam hadis Irbad bin Sariyah, barang siapa yang hidup lama di antara kalian. Ini Nabi mengkhitabi para sahabatnya dan kita termasuk, ya, orang-orang yang terkena dampak daripada hadis ini. Kata beliau, "Wa man ya'ish minkum", orang yang hidup lama di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perpecahan, perbedaan yang banyak di kalangan kaum muslimin. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan juga sunnahnya para khulafa'ur rasyidin setelahku. Ini Rasulullah wasiatkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada kita akan kewajiban kita berpegang kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kita maksudkan di muka bahwa apakah itu dalam terminologi ahli fikih, kita tetap berpegang dengannya, jangan ditinggalkan. Jangan dikatakan bahwa oh ini sunnah lalu ditinggalkan. Tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya dahulu tidak pernah bertanya tentang hukum. Ini kalau kita berbicara masalah fikih, apakah ini sunnah ataukah wajib? Ini makruh ataukah haram? Tidak ada pernah ditanyakan oleh mereka. Karena fikih mereka itu adalah fikih amal, fikih amaliyah, bukan fikih pilih-pilih. Fikih amaliyah yang Nabi semuanya beliau kerjakan itu. Apakah sunnah dimaksudkan itu adalah dalam ahli fikih atau ahli hadis atau ahli akidah atau makna umum tadi, ya, tidak ada perbedaan. Semuanya dilakukan dan diagungkan oleh mereka. Besar dalam diri mereka sunnah Nabi itu. Jangan sampai kecil di dalam pandangan kita. Ya, karena mereka sudah mengagungkannya. Sehingga dahulu disebutkan bahwa Al-Imam Malik bin Anas ketika ada orang yang ingin memulai ihramnya dari bukan miqat, ya, bukan miqat yang seharusnya dia memulai ibadah umrah dan memakai pakaian ihram dari situ, orang itu mengatakan, wahai imam, aku ingin berihram bukan dari miqat, ingin dari rumahku atau sedikit melenceng dari miqat yang Nabi ajarkan kepada kita. Nabi larang orang tersebut, jangan sekali-kali Anda miqat memulai ihram dari bukan miqat yang Nabi ajarkan kepada kita. Apa kata orang tersebut? Wahai imam, hanya sedikit saja. Hanya sedikit. Emang kenapa? Ada apa? Ya, saya tetap berhaji, saya tetap berumrah, ihram, kata dia. Namun hanya melenceng sedikit saja dari yang Nabi ajarkan. Maka Nabi mengatakan bahwa saya takut akan menimpa Anda fitnah dan azab Allah Subhanahu wa taala karena Anda berani memilih jalan yang bukan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengutip firman Allah Azza wa Jalla, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw azabun alim." Hendaklah takut waspada orang-orang yang berani menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ditimpakan fitnah kepadanya atau azab yang pedih. Dia bertanya lagi, wahai imam, fitnah apa yang mungkin menimpaku? Aku adalah orang yang sedang beribadah, wahai Imam Malik. Aku ihram, ya, memakai baju ihram untuk ibadah taat kepada Allah. Kok bisa azab datang kepada diri saya? Kok bisa aku ditimpa fitnah? Apa kata Imam Malik? Lalu fitnah apa yang lebih besar daripada Anda berani menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jangan sekali-kali kita mencoba menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga datang sebuah asar dari Sa'id
ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib. Ada orang yang sholat subuh, ya, sholat sunnah subuh, qabliyah subuh, dia panjangkan rukuk dan sujudnya. Dia panjangkan rukuk dan sujudnya. Lalu dimaklumi bahwa di dalam sunnah qabliyah subuh ini tidak panjang, tidak sunnah kita panjang rukuk dan sujud dalam qabliyah subuh. Pendek sunnahnya. Yang Nabi kerjakan itu pendek. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu biasa sholat rakaataini khafifataini. Sholat 2 rakaat yang ringan, tidak panjang, ya, di dalam mengerjakan qabliyah subuh. Lalu ada pemuda ini masuk masjid dan panjang mengerjakan qabliyah subuhnya. Apa kata Sa'id ibn al-Musayyib? Ya, kata beliau, fanahahu, maka beliau melarang orang tersebut. Maka dibalas oleh pemuda, kata dia, wahai imam, ayu'adzibuni Allahu ala shalah? Apakah Allah akan melarang aku, mengazab aku karena aku sholat 2 rakaat yang panjang ini? Lihat, ini jawaban orang tersebut. Niatnya baik, ingin sholat, namun tata caranya berbeda dengan cara Nabi. Begitu detail Sa'id ibn Musayyib. Apa kata beliau? Wahai fulan, aku takut, ya, Allah mengazab Anda karena Anda menyelesaikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena sholatnya. Jauh lebih besar daripada itu pengagungan hati Anda kepada sunnah. Inilah fitnah yang akan menimpa Anda. Artinya ketika Anda memanjangkan yang Nabi pendekkan, berarti Anda tidak besar dalam hati Anda sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau besar sunnah Nabi, agung sunnah Nabi dalam diri Anda, niscaya Anda akan sholat sebagaimana Nabi sholat, yaitu apa? Memendekkan rukuk dan sujud dalam qabliyah subuh. Lihat bagaimana pengagungan para ulama kita kepada, ya, sebuah praktek ibadah. Kemudian juga, ya, melihat bagaimana sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ketika ada seorang pemuda yang celananya di bawah mata kakinya, kondisi sakaratul maut Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka dilihatlah pemuda yang menjulurkan kain di bawah mata kakinya. Maka Umar memanggil pemuda tersebut, dan dia mengatakan, ya fulan, irfa' saubak fa innahu athhar li saubika wa atqa li rabbika. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, wahai fulan, angkatlah celanamu karena hal itu lebih bersih kepada sarung celanamu tersebut dan lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sunnah berpakaian. Lihat bagaimana mereka beramal, berbuat, berkomentar tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang lain, disebutkan dahulu ada orang-orang yang dia makan minum dengan tangan kiri. Ya, Nabi tegur orang tersebut, wahai fulan, makanlah dengan tangan kanan. Kata dia, saya tidak bisa. Asas kesombongan. Dia sombong, egoismenya datang ketika ditegur, ketika salah. Maka dia mengatakan, saya nggak bisa. Nggak bisa dengan tangan kanan, biasanya tangan kiri, makannya dengan tangan kiri. Kata Nabi, lamastata'ata, kamu tidak akan bisa. Maka disebutkan bahwa orang itu apa? Ya, tidak bisa mengangkat tangan kanannya, tidak bisa mengangkat tangannya untuk makan. Kesombongan. Dia terkena stroke. Ya. Dia lumpuh. Kenapa? Berani menentang Nabi dalam persoalan semacam itu. Makanya ingat kaum muslimin, jika ada dalil, jika ada sunnah dalam hal apapun, mungkin kita lupa, maka saudara kita mengingatkan, ingat, terima hal itu. Jangan sombong diri, jangan angkuh di hadapan kesalahan kita ketika ditegur oleh saudara kita kaum muslimin. Karena parah, efeknya, dampaknya berat. Berbicara masalah agama, berbicara masalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam.
Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka mengagungkan sunnah yang kami maksudkan adalah masuk ke dalam 4 terminologi tadi. Apakah dia dalam makna Islam? Dalam makna Islam, sunnah artinya jalan Islam, ya. Karena Nabi mengatakan ketika ada orang yang bertanya, 3 orang itu yang sudah maklum oleh semuanya, 3 orang bertanya kepada Rasulullah, kepada Aisyah tentang ibadah Nabi, yang kemudian salah seorang diangkat di antara mereka mengatakan, aku akan berpuasa, tidak akan berbuka. Aku akan sholat malam dan tidak akan tidur. Aku tidak akan menikah. 3-3 mengatakan demikian. Maka Nabi mengatakan, siapa yang tadi berbicara ini dan itu menentang cara agamaku? Maka Nabi mengatakan, barang siapa man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang menyelisihi jalanku maka bukan sekali-kali dari golonganku. Ini maksudnya apa? Ya sunnah agama. Nah, maka 4 terminologi tersebut, apakah agama secara umum, apakah dalam terminologi ahli hadis, ya, yang bukan Al-Quran tapi hadis, ataukah dalam ilmu fikih yaitu sunnah, derajat sunnah bukan wajib, atau yang lainnya tadi, maka wajib bagi kita untuk mengagung-agungkan hal tersebut. Harus besar dalam diri kita mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman gurbah, zaman asing, asingnya manusia dengan sunnah, asingnya manusia dengan cara hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan nas Nabi, kata beliau, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kalian di akhir zaman akan mengikuti cara orang-orang ahli kitab, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, yang seandainya mereka masuk ke lubang dhab sekalipun, maka kalian pun akan ikut masuk ke sana. Ini menunjukkan bahwa mengharuskan kita mengkaji lagi tentang keutamaan beramal dengan sunnah ini. Karena kita khawatir melenceng jalan dan mengikuti jalan orang-orang ahli kitab. Dan itu zahir di zaman kita. Bahasa, cara berbahasa, cara bertradisi, cara beribadah, cara hidup berumah tangga, berpakaian, berbisnis, berusaha, semuanya terkadang kiblatnya adalah orang-orang non-muslim. Semuanya kiblatnya kepada orang-orang non-muslim. Maka membuat kita lebih semangat untuk mengkaji ajaran sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, Inna min waraikum ayyamas sabr, di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. As-sabiru fihin qalqabidi 'alal jamr, orang yang bersabar di kala itu seperti orang yang menggenggam bara api. Wal 'amilu fihin, orang yang beramal di kala itu ka ajri khamsina rajulan minkum, seperti pahala 50 orang sahabat di kalangan kalian. Maka bertanya, ya Rasulullah, apakah pahala orang tersebut seperti 50 kita atau dari mereka? Karena kan gak mungkin ya, aneh. Ada orang akhir zaman beramal, beribadah, lalu pahalanya sama dengan pahala 50 orang sahabat Nabi. Kok bisa? Bukankah Nabi sudah mengatakan sebaik-baik manusia adalah sahabatku? Bukankah Nabi juga yang mengatakan, jangan celah sahabatku, yang demi Allah kalian beramal, ya, bersedekah dengan emas sebanyak gunung Uhud sekalipun tidak akan sama dengan sedekah 1 mud, 1 genggam mereka, tidak akan sama. Perbandingan yang tidak mungkin sepadan dan gak layak dibandingkan kita dengan mereka dalam amal ibadah. Namun juga bertanya, Rasulullah, kok bisa ada orang di akhir zaman yang tidak berjihad, tidak bersedekah, tidak menyerahkan harta jiwa raganya untuk Islam, lalu bisa beramal yang pahalanya seperti pahala 50 kita?
Kok bisa ya Rasulullah demikian? Apa kata Nabi? Tidak. Bahkan 50 kalian itu pahala satu orang di kalangan orang itu. Masya Allah. Beramal dengan sunnah di akhir zaman mendapatkan keutamaan pahala seperti 50 orang sahabat. Hadis itu hasan. Hadis itu hasan derajatnya. Kata Nabi, wal amilu fihin ka ajri khamsina rajulan minkum. Orang yang beramal di kala itu bersabar, sabarnya seperti menggenggam bara api. Beramalnya pahalanya seperti 50 orang sahabat itu. Dan ini keagungan kita mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahit, susah, ya, namun pahalanya besar. Dan Nabi katakan adalah hari kesabaran. Dia adalah hari kesabaran. Dan hari kita beramal. Beramal baik dalam makna akidah atau juga fikih. Ya. Karena banyak tantangan dari sisi akidah yang mulai merusak akidah umat. Atau juga dari sisi semangat diri kita, banyak godaan di zaman kita. Ya, banyak godaan di zaman kita. Tidak semua orang mengajak kita kepada ketaatan. Tidak semua teman kita itu mengajak kita kepada takwa agar selalu teringat akhirat, ingin mati saleh menuju jalan Allah. Enggak semua orang. Tapi banyak orang yang kalau bertemu ngobrolnya masalah duniawi. Ya. Banyak orang kalau bertemu obrolannya masalah jual beli, masalah bisnis, dagang dan seterusnya. Untuk bermuzakarah ilmu ingat mati jarang. Ini dari diri kita sendiri karena fitnah akhir zaman, harta benda, bisnis. Belum dari sisi pertentangan, kontradiksi ideologi yang terus berkembang baik dari orang kafir luar Islam atau dari sekte-sekte yang mengaku Islam. Asing. Maka di sanalah pahala besar bagi kita. Orang-orang terus belajar meniti jalan ketaatan kepada Allah, ya, maka besar pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Semoga kita termasuk orang tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara alasan agar sunnah ini besar di dalam diri kita, ya. Yang pertama kata ulama bahwa as-sunnatu masdarun min masadir at-tashri', li'annaha wahyun min Allah Ta'ala. Yang pertama, ya, kenapa alasan sunnah ini juga agung kepada diri kita? Sudut pandang lain, karena sunnah ini adalah sumber syariat. Perbuatan Rasulullah itu, amalan Rasulullah itu, perkataan Nabi, tingkah laku beliau, cara ibadahnya adalah sumber syariat. Seseorang tidak mungkin bisa beribadah kecuali lewat jalur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan semua seluk-beluk hidup dia ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masdar min masadir at-tashri'. Ya. Ingin sholat, lihatlah sholat Rasulullah. Nabi sudah katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah seperti aku sholat. Dalam hal sholat, dalam hal haji dan umrah, kata beliau, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Cara kalian berhaji ambil dariku. Dan Allah sudah mengatakan juga dalam makna umum, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Nabi itu adalah uswatun hasanah. Berarti kita ketika berbicara masalah sunnah Nabi ini adalah sumber dari sumber-sumber syariat, maka kita harus paham betul tentang sejarah Nabi. Ya, yang dulu para ulama kita mengatakan bahwa
kakek-kakek kami, orang tua kami dahulu mentalkinkan kepada kita tentang sejarah Nabi, bagaimana Nabi itu tidurnya, makan minumnya, berbicaranya, bercandanya, berumah tangganya, perangnya, jihadnya, dalam perdamaiannya, mengurusi negaranya, sebagai suami, sebagai bapak dari anak-anaknya, dan juga sebagai anak dari ibu-ibunya, sebagai kerabat dari beliau yang lainnya. Ya, lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita ya mengaku pecinta Nabi dalam hal akidah, lupa dalam sisi akhlak ibadahnya. Mengikuti Nabi dalam sholatnya, tapi lupa mengikuti Nabi di dalam cara berpakaiannya. Ikut Nabi dalam cara berpakaiannya, lupa ikut Nabi di dalam semangat zikir dan sholatnya. Atau juga dalam masalah akhlaknya. Kita kurang berakhlak terkadang. Ya, semangat sholat, akidah benar, tapi akhlak tidak ada. Kurang pemaaf kepada manusia. Kurang memberikan uzur kepada saudara muslim. Bisanya memvonis, bisanya menyalahkan, tapi tidak bisa menasihati dengan lemah lembut. Bisanya kita meminta dan menuntut agar dia begini dan begitu, tapi kita kurang bisa memberi kepada orang tersebut. Rasulullah adalah orang yang mengajar, pendidik, sebagai qudwah dalam pendidikan, qudwah di dalam beramal. Lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama kata para ulama kita, untuk besarnya sunnah, alasan pengagungan sunnah ini karena dia adalah masdar min masadir tasyri', sumber pokok di antara pokok atau sumber-sumber syariat. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ala wa inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Aku ini diberikan oleh Allah Al-Quran, berikut juga mislahu, yaitu apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sumber syariat. Maka harus besar dalam diri kita tentang perbuatan Nabi itu. Walaupun di dalam perbuatan Rasulullah sendiri, ya dibagi oleh para ulama kita, ada yang merupakan adat istiadat, ada yang merupakan tabiat pribadi, ada yang merupakan penafsiran atau hukum Islam, yang betul kita pahami juga. Baik, nah, ini yang pertama. Karena sunnah Nabi itu adalah sumber syariat. Yang kedua, as-sunnatu syarihatun lil Qur'ani wa mubayyinatun lahu. Sunnah Nabi itu adalah pensyarah daripada Al-Quran. Sunnah Nabi itu adalah penjelasan, perinci daripada Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran menyuruh kita berakhlak mulia, bagaimana bentuknya, bentuk nyata dan prakteknya? Lihatlah kehidupan Rasulullah, baca sejarah beliau, baca hadis-hadis tentang akhlak Rasulullah, baca syama'il Muhammadiyahnya. Jadi dia adalah pensyarah daripada Al-Quran. Ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Yang kemudian yang ketiga, ya, kenapa kita mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata para ulama kita, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hassa ala tamassuki bis sunnah wa raghaba fiha la siyama waqtal fitani wal ikhtilaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memotivasi kita agar selalu berpegang kepada ajaran beliau, ya, lebih-lebih di zaman fitnah, zaman perbedaan, yang walaupun itu sudah ada sepeninggal Nabi, lebih parah lagi, diperparah lagi di zaman-zaman kita semacam ini. Karena semua orang boleh berkomentar, semua orang boleh berpendapat. Menurut saya dan menurut saya, muncul
pemahaman A, B, C, dan D. Maka ya, sunnah terlihat lebih agung, lebih mulia di zaman fitnah. Dan wajib bagi kita untuk kembali kepadanya. Spesial orang-orang yang ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang spesial di zaman fitnah. Terlihat tamasuknya dia dengan sunnah. Orang berbeda pendapat, dia pegang bagaimana Nabi hidup di kala itu dalam konteks ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwa dalam hadis Nabi mengatakan, ya, addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah sunnah dengan gigi geraham kalian. Kita disuruh untuk tetap berada di atas sunnah Nabi. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan jauhilah segala perkara yang mengganggu sunnah itu. Yang berikutnya kata para ulama bahwa berpegang teguh dengan sunnah ini ya bukan sekedar pengakuan omong kosong belaka, tapi benar-benar kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ini berat ya tentunya ya. Mengikuti Nabi, bagaimana Nabi berumah tangga, kesabaran seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, ini berat ya. Namun itulah Nabi ajarkan kepada kita. Seorang suami mendidik anak istrinya di dalam ketaatan kepada Allah, sebagaimana Nabi mendidik anak istri beliau. Seorang ayah, seorang bapak mengajarkan anak istrinya Al-Quranul Karim, mentalkinkan mereka zikir pagi dan petang. Ini keagungan. Jadi bukan sekedar pengakuan, diamalkan. Nabi ajarkan kepada kita itu. Dipraktekkan dalam rumah tangga kita, di dalam diri kita juga. Apakah dalam makna doa, zikir, ya, pendidikan, ibadah, maka hendaklah ada nyata di dalam diri kita. Inilah yang kita sampaikan bahwa mempelajari sunnah Nabi ini adalah untuk diri kita, untuk diri kita dulu, agar kita berwawasan. Orang-orang ahlu sunnah, ya, salafiyun ini memiliki wawasan sunnah yang luas dan beramal dengan itu. Anaknya di rumah diajarkan Al-Quran, anaknya di rumah diajarkan zikir, di rumahnya dia mengajar Al-Quran, dia bagus bacaannya, dia sholat, dia praktekkan sholat duha, anak-anaknya melihat. Yang kemudian ternyata wawasan dan praktek itu akan memancarkan cahaya hidayah, akhlak mulia kepada orang-orang sekelilingnya. Maka yang PR terbesar kita saat ini adalah mengisi diri kita dengan ilmu dan amal. Kita tidak usah berkhayal jauh untuk mengajak orang-orang mengikuti sunnah Nabi dulu. Ya, tidak. Itu adalah buah dari akhlak, ilmu, amal kita sendiri. Namun disayangkan, sebagian ahli sunnah di negara kita ada yang tidak bisa baca Al-Quran, ada yang tidak bagus tajwidnya. Sebagian ahli sunnah tidak cinta kepada zikir pagi petang, tidak hafal hal itu. Sebagian ahli sunnah di negara kita tidak pandai mendidik anak istrinya kepada ketaatan kepada Allah, membangunkan anak-anaknya sholat malam, sholat subuh, menyimak bacaan Al-Quran anaknya. Sebagian kita absen dalam hal ini. Lalu bagaimana kita bisa berdakwah kalau diri kita saja, rumah tangga kita saja kita nggak bisa bina? Bukankah ilmu ini untuk diri kita? Makanya dahulu para sahabat Rasulullah SAW diceritakan oleh para ulama kita, orang-orang kalau melihat gerak-gerik sahabat Nabi itu, tutur katanya, ya, rumah tangganya mereka, kesopanan mereka, sedekahnya mereka, tutur katanya,
adalah semuanya itu adalah dakwah dengan tingkah laku perbuatan, dan orang tertarik, tercerahkan dengan sekadar melihat perbuatan mereka itu. Ini yang butuh kita isi dalam diri kita saat ini. Isilah diri kita dengan tilawatul Quran. Isilah diri kita dengan kefasihan lisan kita di dalam bertajwid Al-Quran tersebut. Dan inilah pengagungan kepada sunnah. Inilah inti daripada ajaran mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah kita bisa mempraktikkan ajaran ini di dalam diri kita sendiri dahulu. Dalam akhlaknya, dalam adabnya, dalam ibadahnya. Alangkah indahnya kehidupan jika seorang suami mendengar bacaan anak-anaknya pagi dan petang. Ya. Namun saat ini kita melihat kita sebagai orang tua lebih jauh berhusnuzan. Anak-anak kita titipkan di pesantren, di lembaga pendidikan, ya. Dan kita senang dengan hal itu. Ya. Kita tidak merasa bertanggung jawab akan pendidikan mereka. Sehingga kita hanya tugasnya mencetak duit, cari duit, ya. Rumah tangga bukan lagi menjadi madrasah, tapi menjadi perusahaan yang tugasnya cetak duit, cari pekerjaan, dan anak-anaknya dititipkan ke lembaga pendidikan yang lainnya. Hal itu boleh, bukan terlarang. Namun jangan lupa, jangan salah bahwa pendidikan yang ideal adalah dalam rumah tangga. Seorang ayah dan ibu harus menjadi madrasah. Dan di dalam kajian Islam, pendidikan yang ideal itu adalah pendidikan ayah ibu. Memang banyak lembaga pendidikan, ada rumah tangga, ada sekolah, ada madrasah, ada lingkungan, ada media sosial dan seterusnya. Itu semuanya adalah perangkat pendidikan. Namun ulama sepakat yang paling urgen dalam hal ini adalah rumah tangga. Di mana seorang ayah wajib menjadi ustadz untuk anak-anaknya. Seorang istri, seorang ibu harus menjadi ustazah bagi anak-anaknya di rumah. Lalu kita di mana? Anak titip ke pesantren. Bayarannya 3 juta rupiah per bulan. Atau 2 juta. Atau 1.500.000. Atau kurang dan lebih. Atau semisal itu. Daftarnya 30 juta. Ayah ibu sibuk dengan pekerjaan. Baca Quran kurang pandai. Zikir pagi petang kurang hafal. Sehingga anak-anak ketika libur pulang ke rumahnya, ya, sendiri, yang hafalan Al-Quran di pesantrennya, hafalan zikir yang tadi dilakoni dan dibiasakan di pesantrennya, sampai rumah ayah ibu ternyata nggak bisa membenarkan bacaan anaknya, apalagi menasihatinya dan seterusnya, mengingatkan murojaahnya dan seterusnya. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim, terkadang kata beliau, anak-anak ini rusak lewat pendidikan orang tuanya sendiri. Ini PR besar bagi kita. Makanya yang seharusnya kita demonstrasikan saat ini, kita kampanyekan adalah apa? Orang tua wajib berpendidikan. Pendidikan wajib bagi orang tua, baru pendidikan anak-anak kita. Ya. Dan jangan terlalu berhusnuzon dengan dunia pesantren. Jangan terlalu berhusnuzon dengan dunia pesantren. Betapa banyak ya anak-anak ikhwan kita di pesantren mahal-mahal dengan segala fasilitas yang mewah, sampai rumah di kamar main laptop, main handphone, ke masjid tidak. Jangankan menjadi qudwah bagi lingkungan masyarakatnya, atau menjadi imam di musola masjid kampungnya, atau membuka majelis TPA yang dengan itu dia akan banjir pahala besar untuk dirinya. Tidak. Dia di rumahnya dengan laptopnya, dengan gadgetnya, ya,
dan seakan-akan pesantren itu adalah penjara baginya. Kemudian dia pulang ke rumah, masa liburannya adalah masa kebebasan. Dan orang tua nggak pandai beragama, nggak teliti dalam Al-Qur'annya, dalam sunnah-sunnah yang lainnya, maka jadilah anak itu pulang di pesantren yang terisi dengan ilmu, sampai rumahnya menjadi tempat yang barangkali media yang merusak ilmu anak tersebut. Makanya yang kita katakan bahwa mempraktekkan sunnah Nabi dalam rumah tangga adalah hal besar. Bagaimana Nabi dengan Aisyah, bagaimana Nabi dengan anak-anaknya, dengan para sahabatnya saling memudarasatul Quran. Ini inti ajaran sunnah. Keagungan sunnah dalam diri kita adalah praktek semacam ini. Dan itu untuk kita dulu. Kita nggak usah berpikir sibuk dengan mengundang orang, mengajak orang. Itu betul, itu boleh, dianjurkan. Namun jauh lebih besar daripada itu semuanya, isilah diri kita dengan membuka atau membaca Al-Quran hari-harinya. Kita punya Al-Quran terbagus, cetakan terbagus yang dicetak zaman ini, kita beli, kita baca. Belajar bahasa Arab, isilah diri kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ikhwani fiddin yang semoga dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kata beliau, kata para ulama kita bahwa keagungan sunnah, terlihat keagungannya, kata beliau, jika dia bukan sekedar dakwaan, tapi murni praktek di dalam kehidupan. Ya. Seorang ayah melihat bacaan anaknya tadi. Seorang ayah melihat pakaian anaknya. Seorang ayah melihat cara makan minum anaknya. Jangan sampai biarkan anak-anak kita makan minum dengan tangan kirinya. Bangunnya molor terus, tidak sholat subuh misalkan, atau tidak ada sholat duhanya, atau murojaah hafalannya. Ya. Namun harus ada semangat itu yang dimulai dari diri kita sendiri sebagai orang tua. Dan itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah ulama kita mengatakan dalam sebuah syair, mereka mengatakan, ta'sin nabiyya wa anta taz'umu hubbahu hadha la umruka fil qiyas syani'un law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kata mereka, engkau bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping Anda mengklaim cinta kepada beliau. Ini demi Allah, ya, dalam logika hal yang kerdil, hal yang salah, hal yang menghinakan. Mengaku cinta, ya, namun bermaksiat kepada Rasulullah dalam dunia nyatanya. Walau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, jika seandainya cintamu benar, la ata'tahu, kamu akan taati beliau dalam segala urusannya. Innal muhibba liman yuhibbu muti', karena sesungguhnya orang yang cinta dengan kekasihnya itu adalah taat, manut kepada sang kekasih. Maka taatilah beliau di dalam apa? Segala urusan pendidikan, dalam ibadah, semangat tilawatul Quran dan semisalnya. Yang keempat, ya, terlihat keagungan sunnah ini, anna tamassuka bis sunnati sababun lin najati wa ismatun minal wuqu'i fid dhalal, yaitu berpegang teguh dengan sunnah ini menjadi sebab selamatnya seseorang dan terjaganya dari kubangan kesesatan. Kama qala Malikun rahimahullahu ta'ala, sebagaimana Imam Malik mengatakan, as-sunnatu kasafinati Nuhin, man raqibaha faqad naja, wa man takhallafa anha ghariqa. Kata Imam Malik bin Anas, sunnah Nabi itu adalah ibarat perahu Nabi Nuh alaihi salam. Barang siapa yang mengendarainya, dia akan selamat. Dan barang siapa yang terlambat, tidak mengendarainya, ghariqa, dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam. Ini kata Imam Malik bin Anas, bahwa ya, bertamasuk dengan sunnah sebab keselamatan kita.
Karena tadi kita melihat bahwa perbedaan sudah banyak. Semua orang berpendapat. Dunia mengalahkan diri kita. Banyak tokoh berfatwa tanpa dalil, tanpa rujukan, tanpa data-data. Tapi menurut mereka dan itu. Ditambah lagi dengan fitnah harta, dunia, wanita, dan seterusnya. Maka berpegang teguh dengan sunnah karena adalah sebab keselamatan kita. Imam Malik mengatakan tadi, as-sunnatu kasafinati Nuhin, yaitu sebagaimana seperti perahu Nabi Nuh, penyelamat dari tenggelam ya di lautan yang luas. Al-Imam Az-Zuhri juga mengatakan, kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisami bis sunnati najatun. Imam Az-Zuhri mengatakan, dahulu para ulama kita pernah mengatakan kepada kita bahwa berpegang teguh dengan sunnah itu adalah najatun, keselamatan. Dan juga Umar bin Abdul Aziz menuliskan wasiat kepada para pejabatnya. Kata beliau, fa'alaika biluzumis sunnati fa innaha laka biiznillahi ismatun. Wajib bagimu untuk luzumus sunnah, selalu meniti jalan sunnah, karena dia dengan izin Allah keselamatan. Inilah zaman kita mengatakan bahwa ingin selamat, tanyakan amalan itu apakah dia sunnah Nabi ataukah bukan. Ya. Tanyakan apakah dia adalah amalan Rasulullah ataukah bukan. Karena jika itu disandarkan kepada Nabi dengan data-data dan dalil-dalilnya, pasti membawa kepada keselamatan dunia akhirat. Dan sebaliknya, jika itu adalah sebuah amalan, keyakinan yang kemudian bukan dari Rasulullah, maka dia adalah kehinaan dan kesengsaraan serta jauh dari keselamatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kata para ulama kita bahwa bukti pengagungan sunnah atau alasan mengagungkan sunnah dalam hati kita bahwa annal amala bis sunnati sabilun li mahabbatillahi ta'ala lil 'abdi wa maghfiratihi lidunubih. Bahwa beramal dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam adalah jalan untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Jalan meraih kecintaan kepada Allah, cinta Allah kepada kita adalah mengamalkan sunnah Nabi. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, katakanlah Muhammad kepada mereka, jika seandainya kalian cinta kepada Allah, ikutilah sunnahku. Jadi syarat meraih cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut, ikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman munculnya banyak mazhab yang ada dan cara berpikir yang berbeda-beda. Maka ikutilah jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariskan untuk kita. Allah cintai kita, kemudian ampunan Allah pun datang kepada kita. Ini diantara keutamaan dan keagungan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Allah datang kepada kita, berikut ampunan Allah kepada diri kita. Allah mengampuni orang-orang yang berjalan di atas sunnah tadi. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka bagi kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah, tentu jelas bahwa
jalan sunnah ini adalah jalan terbaik bagi kita. Dan kita sudah memahami akan hal tersebut bahwa manhaj ahli sunnah berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah dengan tafsiran para salafus saleh. Ya, kita sudah pahami akan hal tersebut. Berpegang teguh dengan sunnah, beramal dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman banyak orang-orang yang tergelincir dalam perkara-perkara yang diada-adakan. Ya, dalam perkara-perkara yang diada-adakan oleh manusia. Kalau saja ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sepeninggalku ini akan ada perbedaan, pertentangan, perpecahan cara beragama dan kebanyakan mereka masuk neraka kecuali orang-orang yang mengikuti jalanku. Nabi sebutkan ada perpecahan itu 70 lebih golongan gitu ya. Namun yang selamat adalah satu. Itu Nabi sebutkan sepeninggal Nabi. Lalu bagaimana dengan apa? Zaman-zaman kita. Sampai-sampai Anas bin Malik mengatakan, kata beliau, aneh kalian. Anas bin Malik ini diantara sahabat yang panjang umur dan begitu melihat perbedaan, perubahan cara ibadah, cara bertradisi masyarakat yang ada di zaman beliau, padahal masih sahabat Rasulullah SAW. Apa kata Anas bin Malik? Demi Allah, innakum la ta'malunna a'malan, kalian ini beramal, kata beliau, benar-benar beramal dengan amalan-amalan hiya fi a'yunikum, di dalam pandangan mata kalian itu seperti lebih mudah, lebih ringan, lebih kerdil dibandingkan rambut yang kami dulu menganggap perkara itu membinasakan diri kita semuanya. Masya Allah. Itu di zaman siapa? Anas bin Malik. Kata beliau, orang-orang yang ada di zaman ini berarti tabi'in lah gitu ya. Nabi meninggal dunia, ya, di zaman itu tinggal ada tabi'in. Kata beliau, kalian ini banyak mengamalkan amalan-amalan ibadah yang kalian anggap remeh, yang ternyata amalan itu kami anggap di zaman Nabi sebagai perkara yang membinasakan diri-diri kami dahulu. Masya Allah. Bisa jadi amalan itu berupa ibadah yang diagung-agungkan yang tidak Nabi ajarkan, atau berupa maksiat, atau berupa kekufuran, kesyirikan, khurafat dan seterusnya. Bisa jadi demikian. Namun itulah ungkapan sahabat Anas bin Malik. Itu di zaman itu. Bagaimana zaman setelahnya? Zaman setelahnya sampai zaman kita. Maka mereka mengatakan inilah zaman kebaikan menjadi keburukan di pandangan manusia dan keburukan menjadi kebaikan dalam pandangan mereka. Nabi yang melarang untuk tidak boleh mengkeramikkan kuburan. Dalam Sahih Bukhari, hadis yang disepakati akan kesahihannya para ulama kita, Nabi yang mengatakan dari sahabat Abdullah bin Abbas, Nabi mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuq'ada ala qabr wa an yusalla ilaihi wa an yubna alaihi wa an yujassas wa an yubna alaihi. Nabi melarang kita untuk duduk di atas kuburan. Nabi pula yang melarang kita untuk mengkeramikkan, menyemenkan kuburan, dan Nabi pula yang melarang kita untuk sholat menghadap kuburan itu. Itu hadis ada, kita baca dan kita dengar. Lalu kaum muslimin sudah tidak lagi membaca hadis itu. Lalu siapa yang menyemen kuburannya? Kaum muslimin. Siapa yang duduk di atas kuburan? Kaum muslimin. Siapa yang membangun di atas kuburan? Bangun tinggi-tinggi, mengkeramikkan kuburan, direnovasi kuburan dan seterusnya adalah kaum muslimin.
hadis Nabi asing di zaman kita. Hadis Nabi itu asing di zaman kita. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang kemudian bahwa perkara itu dikoordinir ya oleh tokoh-tokoh, oleh orang-orang besar, sehingga terbentuklah opini masyarakat kita bahwa seakan-akan hal itu perkara yang mubah, perkara yang boleh, padahal hal itu membinasakan. Nabi melaknat. Perkara yang Nabi laknat di kala itu ternyata menjadi hal biasa di zaman kita. Nabi mengatakan bahwa kata beliau, la'natullahi 'alal yahudi wan la'anallahu za'iratil qubur wal muttakhidhina 'alaiha suraja wal muttakhidhina 'alaiha masajid. Nabi mengatakan Rasulullah dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang perempuan yang sering-sering ziarah kubur. Pertama, laknat Nabi kepada mereka. Yang kedua, orang-orang yang menyalakan lampu-lampu di atas kuburan-kuburan. Kita lihat, biasanya kalau ada bayi lahir, maka ari-arinya itu akan dikuburkan. Kemudian ditanamkan lampu-lampu di sana. Ternyata ini masuk ke dalam sabda Nabi itu. Ya. Sudah hal itu dikuburkan dan tidak layaknya dilakukan semacam itu, diperlakukan semacam itu, ditambah lagi dengan apa? Ditambahkan lampu-lampu di atasnya. Nabi sudah katakan dengan lisan beliau akan hal itu. Lihat, zaman berubah. Kebaikan menjadi keburukan, keburukan menjadi kebaikan. Nabi katakan, dan termasuk dalam laknat itu al-muttakhidina 'alaiha suraja, menyalakan lampu-lampu di atas kuburan. Yang kedua, wal muttakhidina 'alaiha masajid. Dan hadis Nabi juga mengatakan, termasuk laknat Nabi itu orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Apa maksudnya masjid itu? Al-Imam As-Sun'ani di dalam kitabnya Subulus Salam mengatakan bahwa maksudnya adalah ya lebih umum dari sekedar sholat di kuburan itu, mencakup semua ibadah ya di tempat-tempat itu. Maka inilah yang lihat laknat yang gak gampang ya. Ternyata laknat kepada orang-orang semacam itu. Dan itu hadis Nabi SAW. Bukan ingin mengatakan bahwa kita mengharamkan orang ziarah kubur, tidak. Ziarah kubur itu hak adanya, anjuran bahkan ibadah mulia. Ziarah kubur ibadah mulia, Nabi suruh kita. Akan tetapi ya, di dalam perkara itu ada catatan-catatannya yang Nabi sendiri juga memberikan catatan kepada kita agar tidak berlebihan kepada hal itu. Dijadikan sebagai sebuah tradisi. Lalu bagaimana sunnah Nabi? Sunnah Nabi itu dalam hal itu adalah datang ziarah kubur, mendoakan dan selesai. Datang ke sana tujuannya ingat mati, ingat kematian, doakan penghuni kubur dan pulang. Itu tujuan ziarah kubur. Bukan sholat, tilawatul Quran, sedekah, menyembelih ke tempat-tempat tersebut. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun berbicara masalah keagungan sunnah dalam terminologi fikih lagi ya atau hadis, maka sangatlah luas ya. Mengagungkan sunnah di dalam terminologi ahli hadis maka sangat besar juga. Bahwa ya bagaimana praktek ulama kita dahulu disebutkan ya, kalau tidak salah Atha bin Abi Rabah ketika terjadi sebuah kekeliruan kepada beliau ya, maka yang beliau tuntutkan adalah sanad dari sebuah hadis. Mana hadisnya?
Mana hadisnya? Ya, ini kata ya Atha bin Abi Rabah, atau pengagungan kepada sunnah Nabi di dalam makna hadis, dalam terminologi ahli hadis. Ya, diminta mana dalilnya? Ini bentuk pengagungannya. Bukankah dia adalah sumber syariat? Mana dalilnya? Mana hadis Nabi akan hal itu? Ya. Apakah Nabi lakukan perbuatan, perkataan, praktek? Apakah ada? Kalau tidak ada, berarti itu bukan ajaran Islam dan bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa mengatakan mana dalilnya? Ya. Kemudian, adapun di dalam yang kemudian bagi kita saat ini adalah hendaklah banyak mempelajari hadis-hadis Nabi. Ini bentuk pengagungan kepada sunnah. Baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, buat majelis hadis Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah yang jarang dibaca saat ini. Jarang kita membuka majelis hadis kutubut tis'ah, kutubus sittah, itu jarang. Yang juga Nabi mengatakan bahwa aqrabun nasi majlisan minni yaumal qiyamah aqrabukum aktsarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat majelisnya di hari kiamat kelak bersamaku adalah orang yang paling banyak solawatnya kepadaku. Ulama mengatakan bahwa siapa orang yang paling banyak solawatnya? Itu orang-orang yang membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia akan selalu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Dapat manfaat wawasan, juga beribadah lewat sholawatnya. Maka ulama menyebutkan ahlus sunnah itu adalah ahli hadis, kata mereka. Kalau bukan ahli hadis, siapa lagi ahlus sunnah? Karena mereka adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis, kemudian mendoakan Rasulullah dalam sholawat-sholawat tersebut. Dalam ungkapannya sallallahu alaihi wasallam. Maka di sanalah ilmu. Ya, di sanalah ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis tadi. Ini pengagungan sunnah di dalam terminologi ahli hadis. Dan mengenali mana hadis yang sahih, mana namanya hadis yang dhaif, mana namanya hadis yang maudhu, mana yang palsu dan semisalnya, yang mungkar, misalkan mana hasan sahih. Kita butuh kenali, dekati terus akan hal tersebut sebagai bentuk pengagungan kita kepada hadis dan sunnah Nabi dalam terminologi ahli hadis. Namun sebagian kaum muslimin sudah merasa seakan-akan putus asa. Belajar bahasa Arab sudah berat bagi mereka. Sudah mustahil rasanya untuk faham. Bukan majelis bahasa Arab, ya 1 bulan, 2 bulan, pertemuan pertama, kedua masih semangat, pertemuan ketiga mulai menipis muridnya. Sampai majelis itu bubar begitu saja. Ya, sudah harapan pengagungan kepada sunnah itu sudah hampir hilang. Jarang bermajelis ilmu dengan membuka majelis bahasa Arab itu sudah sedikit. Padahal dahulu semua orang itu tumpah kepada majelis bahasa Arab karena nggak mungkin paham Islam kecuali dengan bahasa Arab. Nggak mungkin merasakan khusyuk dalam sholat kecuali dengan memahami makna-makna sholatnya. Ya. Lalu di mana pengagungan? Ini yang saya sampaikan di muka. Jadi bahwa kita terkadang banyak omong kosong dalam mengagungkan sunnah Nabi ini. Di mana pengagungannya? Yang seharusnya hari-harinya dia belajar bahasa Arab, dia mengerti bahasa Arab, dia membaca Quran dengan memahami dan seterusnya. Dia itu mampu, semua orang mampu. Karena asas syariat Islam itu apa? Ya, mudah dan semua orang bisa. Ini syariat Islam. Semua orang berhak menjadi ahli ilmu. Semua orang Islam ini berhak menjadi orang yang saleh. Semuanya berhak menjadi orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini hakikat syariat Islam. Al-musawat, kesamaan derajat di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Harus ditopang dengan semangat yang kuat untuk bisa dekat kepada pengagungan kepada syariat dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia pelajari hadis-hadisnya. Ya, ini makna pengagungan ya ikhwan.
Ya, ini pengagungan di dalam terminologi ahli hadis. Pelajari, dekati terus, pahami. Hari-harinya membawa buku, membaca, mengkaji. Masya Allah, ini pengagungan. Ya. Adapun yang kemudian beramal dengan hadis, ya, yang kemudian beramal dengan hadis. Adapun pengagungan sunnah di dalam terminologi ahli fikih, yaitu apa? Sunnah di bawah derajat wajib, maka jelas amalan sunnah itu banyak manfaatnya. Apa diantaranya? Ya, menutup kekurangan ibadah wajib kita. Ini pengagungan dalam terminologi ahli fikih. Hendaklah kita cinta kepada amalan sunnah. Jangan tanya, ini sunnah atau wajib ya akhi? Enggak. Karena fikih para sahabat, para salafus saleh itu adalah fikih melihat, menjiplak dan beramal. Enggak penting itu apakah wajib atau sunnah, tidak. Jangan tanyakan, tapi berusaha mengamalkan. Makanya ada ungkapan para ulama kita, mereka beramal karena dia sunnah, bukan meninggalkan karena dia sunnah. Berbeda dengan orang zaman kita, ditinggalkannya karena dia sunnah, bukan wajib. Namun dahulu dikerjakannya karena dia sunnah. Karena hukum asal sunnah itu untuk dikerjakan. Dibuatnya aturan Allah itu walaupun hukumnya sunnah untuk dikerjakan oleh kita. Dan ketahuilah, hukum yang 5 itu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Siapa yang mencetuskan ilmu tersebut? Hukum-hukum itu bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan para sahabatnya. Namun bahasa wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah itu muncul di abad-abad belakangan di kalangan ahli fikih. Nabi nggak pernah mengatakan ini wajib ya, ini sunnah ya, nggak pernah. Nabi hanya apa? Memerintahkan atau melarang, kan begitu. Yang hukum asal perintahnya untuk dikerjakan, yang kemudian hukum asal larangannya untuk ditinggalkan. Maka ini adalah pengagungan di dalam ilmu, dalam terminologi ahli fikih, yaitu apa? Kerjakanlah yang sunnah, kerjakanlah yang sunnah. Biasakan diri dengan amalan sunnah. Banyak manfaatnya. Di antaranya apa tadi? Menutup kekurangan kewajiban syariat yang masih kurang barangkali. Ada sholat wajib, ya, ada sholat sunnah, ada haji wajib, ada haji sunnah, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah, ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Semuanya ada wajib, ada sunnahnya. Maka upayakan, kata ulama, jadilah orang yang mengerjakan sunnah agar kita bisa menutupi kekurangan kewajiban kita. Di antara bentuk pengakuan sunnah di dalam terminologi ahli fikih, ya, adalah menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya, menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan sunnah tersebut. Dan juga diantaranya adalah menyelamatkan kita ya dari perkara-perkara yang diada-adakan. Ketika orang melazimi sunnah, artinya dia akan selamat dari perkara yang diada-adakan. Karena sudah waktunya, kesibukannya, jadi payahnya sudah disibukkan dengan amalan sunnah tadi, maka tidak ada lagi tempat untuk yang diada-adakan. Maka dia berbahagia cukup ya dengan hal semacam itu. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat disampaikan, saya kira. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga ada manfaatnya kepada kita semua. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kajian ini, mengambil manfaat, dan kita bisa beramal dengannya, ya, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam diri kita, ya, di dalam rumah tangga kita, dan di dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kita bermuamalah, ya, bersama tetangga kita, rumah tangga kita, dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Ada pertanyaan di sini. Maaf, apa hukumnya bagi istri yang menolak suaminya berpoligami? Masya Allah. Ini berat ya. Berat ini. Eh, apa hukum seorang istri yang menolak suaminya berpoligami? Baik. Syekh Fauzan ditanyakan kepada beliau, ya, ditanyakan kepada beliau tentang pertanyaan semacam ini. Apakah istri itu menjadi kufur kepada Allah karena menolak syariat poligami? Nah, karena suami selalu berdalil ada syariat poligami. Ya, bawa dalil. Fankihu ma ta'balakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan yang baik-baik itu 2, 3 atau 4. Allah mulai dari ta'addud, poligami, bukan tauhid, 1. Tapi permulaan ayat itu dengan poligami. Kemudian Allah lanjutkan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau takut baru 1. Jadi hukum asal nikah adalah poligami. Kalau takut baru 1. Jamaah ini orang yang berani atau pada takut semua? Kan? Ini kalau kita kembali kepada ayat gitu ya. Oke, saya kira antum pemberani semuanya. Mungkin bukan sekarang gitu ya. Mungkin bukan sekarang. Tapi saya katakan bahwa lalu bagaimana hukum istri tersebut? Ya, saya Fauzan ditanyakan, "Syekh, istri saya menolak poligami. Ya, apakah dia kufur dengan hal tersebut dan apa hukum dia?" Kata Syekh, dia bermaksiat. Ya, tidak sampai derajat kufur. Oh ya, dengan menolak ajaran syariat poligami itu. Ya, walaupun Syekh bin Baz mengatakan apa tadi? Al-aslu fin nikahi at-ta'addud. Hukum asal dalam pernikahan itu adalah berpoligami. Ya. Kalau takut baru 1. Maka istri itu ya adalah terjatuh di dalam sebuah kesalahan. Dan dalam hadis Nabi juga mengatakan bahwa la tahillu, tidak halal bagi seorang perempuan ya meminta cerai kepada suaminya. Dalam sebuah hadis ya, maaf, kata Nabi, la tahillu limra'atin talaqa zawjiha. Tidak halal bagi seorang perempuan minta cerai dengan apa? Alasan yang tidak syar'i. Ingat, tidak halal bagi istri minta cerai dengan alasan tidak syar'i. Ya, karena suami poligami dia minta cerai. Ini alasan yang tidak syar'i. Maka tidak halal bagi dia, artinya itu haram bagi dia. Itu haram dan diancam tidak akan mencium bau surga perempuan semacam itu. Ini hukum asal ya ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam hukum-hukum Islam. Ya. Dan kalau kita kaji hal ini panjang ya, berbicara masalah poligami ini luas pembahasannya. Karena sudah rumit persoalannya, sudah terlanjur rumit di zaman kita. Rumitnya di mana? Di mana perempuan itu sudah di luar rumah, sudah bekerja, ya sudah keluar dari tabiat yang seharusnya mereka di dalam rumah. Menjaga auratnya, mendidik anak-anaknya, taat kepada suaminya, tunduk patuh kepada suaminya, memahami bahwa surga nerakanya di tangan-tangan suaminya. Zaman kita sudah jarang hal semacam itu. Rata-rata istri di zaman kita, imma dia sejajar dengan suami derajatnya, atau lebih tinggi derajatnya daripada suami. Sehingga dia yang mengontrol gerak-gerik suami. Sulit nih suami untuk bergerak. Seakan-akan dialah rokib dan atid bagi suami itu. Gak bisa. Orang bilang angel ini udah susah banget. Ya kan? Jadi melangkah susah. Apalagi berpoligami gitu ya. Handphonenya dicek. Ya, ada nomor baru. Ini nomor siapa ini? Nomor siapa ini? Ya kan? Sampai muncul lagu-lagu SMS bang dan seterusnya. Handphone terpaksa dibuka dalam toilet karena takut dicek oleh para istrinya. Ya.
Nah, jadi maka hukum saya katakan bahwa ini berbicara jalur sepihak ya. Saya berbicara jalur sepihak, istri nggak layak melarang suaminya dan tidak boleh berdalil. Awas loh, kalau poligami kamu jalan miring loh di hari kiamat bawa dalil, nggak bisa. Karena itu urusan suami. Ya, saya takut kamu nggak adil nanti. Bukan alasan juga. Karena para ulama kita dahulu kata mereka, karena Allah akan mengkayakan seseorang itu dengan ketaatan kepada Allah. Ada cerita seorang alim, nikah satu miskin, nikah dua masih miskin, tiga miskin, nikah empat Allah kayakan dia. Kaya dengan poligami. Maka nggak boleh istri beralasan, saya saja kamu nggak nafkahi, nggak cukup. Pulsa saya nggak cukup, internet saya nggak cukup, bedak make up saya nggak cukup, apalagi dua orang koladenin dan komik up kan nggak cukup. Itu nggak boleh, nggak bisa menjadi alasan untuk melarang suami berpoligami. Karena rezeki Allah yang tanggung kan begitu. Ya, jelas ya. Ini tentunya dalil dukungan bagi bapak-bapak semua. Dalil pendukung bagi para ikhwan dan bapak-bapak kan begitu. Nah, jadi nggak bisa, nggak ada alasan istri menolak suami itu. Itu halal. Poligami itu halal. Ya. Dan nggak boleh juga berdalil menolak suami berpoligami karena kasus banyaknya perceraian. Tuh lihat itu rumah tangga aja hancur gara-gara dia poligami. Lihatlah anak-anaknya, dia terbangkalai. Lihatlah dia gara-gara poligami dia jandakan istrinya katanya. Ya. Itu kan sebulan nggak adil gara-gara poligami, itu bukan alasan juga. Karena dia dibolehkan syariat. Ya, berarti yang salah pada orang itu, bukan salah pada syariatnya. Lalu kata suaminya, belum poligami juga sudah diancam-ancam seperti Syufyan Fulan kata dia. Ini belum berpoligami kata dia. Coba dululah katanya. Ya. Ya, untuk meloloskan izin itu berat. Kalau izin ke RT RW tinggal tanda tangan, sampai kecamatan itu legalitas turun. Tapi satu izin legalitas nggak bisa diloncati istri terkadang bagi suami. Ya, dengan ancaman segala macam bahwa kalau poligami ceraikan saya. Nah, itu tadi nggak boleh minta cerai dengan alasan itu. Namun ini sepihak saya katakan. Dari pihak suami juga harus paham ya bahwa lihatlah maslahat dan mafsadat. Berpoligami memang kata ulama kita yang pendapat yang tepat dalam hal ini ya khilaf ya antara sunnah dengan mubah gitu ya, antara sunnah dengan mubah, sunnah dengan boleh. Maka hal semacam itu dia melihat kapasitas dirinya, ya mampu nggak dia mendidik. Ya. Benar kata istrinya tadi, jangan-jangan kamu akan jalan bengkok di hari kiamat, miring sebelah, kadang-kadang nggak adil. Lihatlah diri kita. Mampu nggak kita? Ya. Mampukah kita di dalam nafkahnya, di dalam maskannya, ya, penginapannya dan seterusnya. Dan catatannya bagi ikhwan yang berpoligami di zaman ini, ya, berpoligamilah dengan adil sebagaimana Rasulullah berpoligami. Ya, banyak di kalangan ikhwan kasus berpoligami, ya, diam-diaman. Ya, istri pertama nggak tahu kalau dia ternyata sudah 3 tahun berpoligami, Pak Ustadz kata dia. Saya baru tahu bahwa dia ternyata berpoligami, diam-diam selama ini dan dia berbohong. Katanya ke kantor, katanya keluar kota, katanya ada urusan kantor, ternyata ke rumah istri mudanya. Kan begitu, bohong selama ini. Yang terbongkar juga oleh istrinya. Dan dia tidak nyaman, saya kira tidak bahagia hidupnya. Iya. Nggak tenang suami semacam itu. Kalau berpoligami, terbuka, jujur kepada istri. Jujurlah kepada istri. Dan kata para ulama kita memang iya. Ya awalnya dia menangis. Dia menangis awalnya, nggak ridha. Tapi lama-lama dia juga tertawa dan bahagia. Dia juga senang. Ya, karena pekerjaan itu sudah, ya kalau dia berpikir sehat kata mereka,
maka dia akan membolehkan saya berpoligami, pekerjaan terbagi dua atau terbagi tiga, terbagi empat, kan begitu, ya. Dan saya katakan bahwa hendaklah terbuka, ya, ada bangun komunikasi baik dengan istri untuk berpoligami, ya, jangan diam-diaman berpoligami tersebut, ya, dan didik istri kita untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadikan dia seperti seorang perempuan di zaman salaf mengatakan bahwa kata dia apa, ya, eh, dia lebih suka suaminya berpoligami dibandingkan tidak berpoligami. Apa alasannya? Karena kalau dia berpoligami, maka waktuku untuk bermunajat kepada Allah lebih banyak. Masya Allah. Ini istri yang sudah nggak ada barangkali di zaman kita. Ya, apa kata dia? Saya lebih suka mencarikan istri-istri baru untuk suamiku. Kenapa? Karena aku lebih banyak waktuku dengan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan suami nantinya. Kan? Satu pekan suami berbagi. Ketika jatah kepada istri kedua, ketika ada keempat, manfaat waktu itulah dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Namun ketika istri melarang poligami, di sini diambil manfaat, faedah kata ulama, berarti cintanya kepada Allah sudah berkurang, lebih cinta kepada syahwat dunia dan kepada suaminya daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kadar iman istri-istri kita di zaman ini. Ya. Kalau dia cinta kepada Allah, lebih banyak waktu dengan Allah dan dia ridho suaminya berpoligami. Maka didiklah mereka sampai derajat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Didiklah mereka sampai derajat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tersebut tadi. Ya, namun kalau suami, dan ini cenderung yang pertanyaan ini apa? Suami sudah minta izin, tapi istri tidak membolehkan akan hal tersebut. Ya, maka jika suami itu mampu, maka sebaiknya istri itu membolehkan, memberikan izin kepada suaminya. Ini jawabannya insya Allah objektif, ya, bukan karena saya sebagai seorang laki-laki, tapi apa? Melihat dalil-dalil yang ada dalam hal ini. Dan lumrah, berpoligami itu hal lumrah di kalangan kaum muslimin, klasik atau bahkan zaman kita. Biasa, hal biasa. Bahkan kalau kita melihat kakek-kakek kita, jarang yang punya istri satu. Rata-rata 2, 3, 4 istri mereka, dan biasa di kalangan mereka. Namun ketika terjadinya adanya seruan dakwaan kebebasan perempuan, nah ini mulai merusak tatanan kehidupan beragama dengan adanya hal semacam itu. Namun saya tetap mengatakan bahwa hendaklah diatur, ya, hendaklah adil, hendaklah menjalankan sunnah Nabi yang benar di dalam berpoligami tersebut. Jangan menzalimi orang, karena kezaliman itu adalah dosa besar di dalam agama kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di sini, sebagai seorang hamba yang lemah dan banyak sekali kekurangan, ana sedang berusaha untuk memperbaiki ibadah wajib dan sunnah. Pertanyaannya, bagaimana cara kiat ya agar tetap istiqomah dan mencegah jangan sampai futur? Yang kedua, adakah sunnah Nabi yang Nabi ajarkan untuk selalu bersabar ya agar kita selalu bersabar? Baik. Yang pertama, bagaimana kiat agar selalu istiqomah dan jangan futur? Yang pertama saya katakan bahwa kiat-kiatnya agar tetap istiqomah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, belajar, ya, menuntut ilmu agama, terus menghadiri majelis ilmu adalah kiat terbesar untuk kita istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah keberkahan turun, di sanalah kebaikan, di sanalah silaturahmi, di sanalah kita melihat teman-teman yang semangat ibadah. Kita akan kecipratan sifat semangat mereka dengan bertemu dengan mereka tersebut, ya, dalam majelis ilmu. Maka terus belajar. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus ada motivasi dalam diri kita, ya, agar tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap memaksakan diri, harus ada mujahadah,
untuk tetap istiqomah di atas ibadah kepada Allah, belajar dan belajar. Ya. Yang berikutnya dengan melihat manfaat dari kita istiqomah itu. Karena para ulama mengatakan bahwa afdalul karamat al-istiqomah. Sebaik-baik karomah di zaman kita ini adalah istiqomah. Karomah terbesar adalah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini jadi paksakan diri untuk tetap istiqomah itu. Yang berikutnya ya, bahwa banyak doa. Yang paling afdal ya, perbanyak zikir doa pagi dan petang itu. Karena ulama mengatakan di antara faedah zikir pagi petang itu membuat orang istiqomah. Ya, kalau dia karena kandungan doa pada zikir pagi petang luar biasa. Luar biasa. Orang diajar istiqomah dengan cara zikir pagi dan petang. Terus berzikir pagi dan petangnya. Ya. Dengan demikian, insya Allah kita akan mendapatkan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian juga doa ya di dalam sujud-sujud kita. Perbanyak doa dalam sujud. Ya. Abu Hurairah, Umar, Abu Bakar minta doa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau baca di dalam sujudnya. Ternyata di antara doa yang beliau baca di dalam sujud dan sholat sebelum salam, doa agar istiqomah juga. Allahumma inni a'udzubika ya minal kasal. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kemalasan agar terus ibadah. Ya. Dan bacalah zikir-zikir pagi petang itu. Ya. Yang Nabi katakan juga, ya, di antaranya doanya misalkan apa? Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa anta Allahumma inni ya Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal yawm wa khairu ma ba'dahu wa a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Allahumma inni, ya Allah, ya pagi yang aku berada pada pagi harinya dengan bersyahadat tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku meminta kepadamu kebaikan pada hari ini, dan aku berlindung darimu dari kemalasan. Maka sering-sering baca zikir pagi petang. Baca itu, hafal. Duduk setelah subuh, baca. Sejenak, 5-10 menit jangan lupa. Setelah asar juga demikian. Istiqomah di jalan itu. Dan terus belajar. Dan beramal dengannya. Praktekkan itu semuanya. Ya, insya Allah dengan itu Allah berikan kita keistiqomahan di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan bergaulah dengan teman-teman yang saleh. Sering berkomunikasi dengan mereka. Ngobrollah dengan mereka. Teleponlah mereka. Ya, bercerita, berbagi cerita dengan mereka di dalam urusan agama, dakwah dan seterusnya. Hadir ke majelis ilmu, ya, dan banyak bersedekah. Karena sedekah ini adalah membuat menjadi tawassul, ya, wasilah agar Allah menurunkan keberkahan kepada diri kita. Tetap taat, ya, dan seterusnya. Ini yang dapat disampaikan. Ya, maaf, ini soal pertama ya, agar tidak futur tadi ya. Yang kedua, adakah sunnah Nabi yang Nabi ajarkan untuk selalu bersabar ya? Selalu bersabar. Apa yang Nabi sunnahkan kepada kita ya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, awasini, ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku, nasihatkan aku. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Artinya bersabarlah. Ya, la taghdab, jangan marah. Ya, tetap bersabar. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga agar bagaimana agar tetap bisa bersabar ini, ya, agar jangan terpancing dengan emosi ini atau terpancing dengan ketamakan dunia atau emosi dan seterusnya, agar tetap bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sering-sering apa? Isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi orang yang sabar.
Apa arti sabar? Sabar itu artinya menahan pahitnya keburukan di dalam hati kita. Sakit yang kita rasakan dalam hati itu sabar. Dan apa kata ulama, apa itu sabar? Menahan diri dari berkata, mencela, mengumpat, mengungkit-ungkit, menyalah-nyalahkan, ya, bersamaan dengan adanya sakit dalam hati. Itulah hakikat sabar. Tahan diri, ya, dari mengeluh. Ya. Maka Nabi, ya, berkata kepada sahabat, kata beliau, isbir walakal jannah. Sabarlah bagimu surga. Sabarlah bagimu surga. Dalam kemiskinan, iya, bersabar. Tahan, pahit, iya, tapi tetap sabar. Karena sabar itu kepahitan. Sabar itu adalah menahan. Ya, dicela, sabar, jangan lawan. Ya, dihina, sabar, jangan membalas. Ya. Maka, ya, Nabi wasiatkan demikian kepada para sahabatnya, tetap untuk bersabar, ya, dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini ada di kalangan mereka. Ya, ada di kalangan para sahabat. Dan juga Allah mengatakan di antara kemuliaan orang yang sabar, was-sabirina fil ba'sa. Ya. Orang-orang yang sabar ketika ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu butuh berlatih. Kiat-kiatnya apa? Berlatih. Kata ulama, as-sabr bit-tasabbur, al-hilmu bit-tahallum. Ya, al-ilmu bit-ta'allum, ilmu dengan dipelajari. Bersabar dengan cara belajar sabar. Ya, belajar bersabar. Tahan di dalam hati, sakit, iya. Namun kita harus bersabar akan hal itu. Dan ingat pahalanya juga. Ingat pahala orang yang sabar apa? Ya, pahala orang yang sabar itu adalah ganjarnya tanpa henti, tanpa hisap, tanpa henti. Makanya dikatakan puasa itu adalah sabar. Kenapa? Karena pahalanya tanpa henti. Kita menahan makan dan minuman, tahan syahwat, tahan maksiat. Itu namanya latih kesabaran. Maka jawabannya diantaranya melatih kesabaran, banyak berpuasa. Untuk melatih diri untuk menahan dari makan minum syahwat yang haram. Atau juga menahan lisan dan seterusnya. Ya. Nah, ini tentang sabar. Wallahu taala alam bisawab. Ini jawaban untuk yang kedua. Ya, butuh latihan. Berlatihlah menjadi orang-orang yang sabar, menahan, ya, diri dari keluhan lisan, memukul pipi, menampar pipi, merobek baju, ya, yang merupakan apa? Bentuk dari penolakan kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Terus bersabar dengan latihan-latihan tadi. Wallahu taala alam bisawab. Baik, ini saya kira ada lagi yang lain? Tidak ada ya? Baik. Ini yang dapat disampaikan ikhwan, semoga bermanfaat kepada semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Dan Allah Azza wa Jalla ampuni akan segala dosa-dosa kita yang sengaja atau yang tidak, yang tersembunyi atau yang terang-terangan. Dan Allah tambahkan rahmatnya dan anugerah kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang kita bawa kelak sampai kita meninggal dunia. Karena kita hanya sebagai seorang hamba yang akan datang menjadi hamba dan membawa amal ibadah kita masing-masing menuju Allah Azza wa Jalla. Ini yang dapat disampaikan. Saya tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.